Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 202. Berwisata. Ini merupakan pengalaman berpetualang menyusuri tembok besar raksasa yang tidak akan pernah terlupakan oleh Nadira. Ia tidak menyangka bisa memijakkan kakinya di tembok besar Cina yang memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu ikon kebanggaan negeri tirai bambu Cina. Sesuai rencana, Arga bawa istri dan anaknya ke daerah tidak terlalu banyak turis, sehingga tidak terlalu banyak pengunjung. Di sini juga tersedia wahana seluncuran dan kereta gantung untuk turun ke bawah. Nadira memegang payung, sedangkan Arga menggendong putranya dengan memakai gendongan yang menempel di depan dadanya. Habi, dari sini kita bisa melihat pegunungan, kemudian keindahan pemandangan. Nadira sangat senang ketika melihat pemandangan yang indah dari atas tembok raksasa tersebut. Iya, jawab Arga. Habi, fotokan Dira lagi. Nadira tersenyum dan berikan ponsel di tangannya kepada suaminya. Arga menganggukkan kepalanya. Pria itu mengambil gambar istrinya dengan menggunakan kamera ponsel milik Nadira. Ia mengambil gambar Nadira sebanyak yang diminta. Ia kemudian mengarahkan layar kamera ke arah dirinya, Nadira dan Arkan. Kini mereka melakukan selfie bertiga. Sebenarnya Nadira tidak perlu minta Arga untuk memotretnya. Saat ini, para pengawal yang mengikuti mereka telah sibuk memotret, merekam video dengan handycam yang mereka bawa. Sedangkan yang lainnya membawa barang-barang yang dibutuhkan bosnya. Inilah si Bolang sesungguhnya. Umurnya baru 6 bulan, namun dia sudah berhasil menaiki tembok raksasa. Arga tersenyum pada wajah putranya. Arga mencium pipi tembem milik Arkan. Selama mereka menaiki tembok raksasa, Arkan sama sekali tidak menangis dan juga rewel. Bayi yang berusia 6 bulan itu tak begitu sangat menikmati perjalanan wisatanya. Anak momi keren, Nadira tersenyum. Menaiki tembok besar Cina ini terasa begitu sangat melelahkan. Ia tidak menyangka bahwa tembok ini ternyata sangat panjang. Namun Nadira malu untuk mengatakan hal ini kepada suaminya. Mengingat dirinya belum sangat menginginkan datang ke sini. Meskipun Arga sempat membujuknya untuk ke Jepang atau ke Perancis, namun tetap Nadira memilih ke Cina. Pada saat Arga menawarkan untuk wisata ke luar negeri, Nadira hanya beranggapan bahwa suaminya sedang bercanda. Ide Momina, lihat itu, dia sudah capek. Arga tersenyum dan menarik hidung istrinya. Nadira hanya tersenyum ketika mendengar sindiran suaminya. 2 jam menelusuri tembok besar ternyata begitu sangat melelahkan untuknya. Namun, walau bagaimanapun, dirinya tidak ingin mengatakan hal ini kepada Arga. Di sini disediakan posko-posko istirahat, sehingga mereka bisa memanfaatkan posko-posko tersebut untuk beristirahat, menikmati keindahan pemandangan, makan dan juga minum. Bi, nanti kita turunnya gimana ya Bi? Nadira panik ketika mengingat dirinya yang pasti sangat kelelahan ketika akan turun nanti. Nadira duduk saja, nanti Habi tendang pakai kaki, maka Nadira akan meluncur hingga ke bawah. Asik bukan? Arga memberikan usulannya. Nadira memajukan bibirnya ketika mendengar ide yang diberikan oleh suaminya. Saat ini mereka sudah berada di atas gunung. Arga tersenyum saat melihat wajah istrinya yang cemberut. Ia sudah menyiapkan tiket untuk menaiki kereta gantung untuk turun ke bawah. Habi, ada seluncuran. Nadira pun sangat senang ketika melihat ternyata ada wahana seluncuran untuk turun ke bawah. Ini Momi benar-benar gak mikirin anak ya. Arga memandang istrinya. Mana mungkin ia memilih wahana seluncuran untuk turun ke bawah, mengingat anaknya yang masih bayi. Nadira tertawa saat mendengar ucapan Arga. Kita naik kereta gantung aja. Arga menunjukkan tempat pengunjung yang sedang antri untuk naik kereta gantung. Alhamdulillah, tidak enggak ditendang ke bawah. Nadira begitu sangat senang. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Ia mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Apa masih mau jalan-jalan atau turun?
Dira mau turun aja, Bi. Udah capek. Nadira tersenyum. Kalau gitu, ayo kita naik kereta. Anak ganteng Dedi bakal ngerasain naik kereta gantung. Arkan yang berada di depan dada Dedinya tersenyum. Wajahnya memandang ke arah depan. Nadira naik kereta gantung bersama dengan Arga dan juga Arkan. Melihat mata Arkan terbuka lebar dengan mulutnya terbuka ketika naik kereta gantung, membuat Nadira tertawa. Alhamdulillah, kita sudah sampai di atas puncak gunung. Dan sekarang kita akan kembali turun ke bawah. Nadira mencium putranya. Anak Momi bisa sampai sini karena punya Momi yang superwoman. Nadira tertawa dengan menutup mulutnya. Superwoman apanya? Ya gendongan Arkan dari tadi, Habi. Dira pegang payung, Bi. Berhabi dan Arkan tidak kepanasan. Nadira beralasan. Arga hanya tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Ia menarik tubuh istrinya hingga duduk Nadira semakin merapat dengannya. Enggak boleh duduknya jarak-jarak, nanti takut, ucapnya dengan tersenyum. Di dalam kereta gantung ini hanya ada Nadira bersama dengan suami dan putranya. Habi, terima kasih. Nadira mencium bibir suaminya. Iya, seperti tiba di hotel jangan lupa. Apa, Bi? Tanya Nadira. Habi perlu mengeluarkan otot-otot. Pijat, Bi. Mendengar tawaran istrinya membuat Arga ragu untuk menjawab. Nanti di kamar hotel, Habi kasih tahu. Arga tersenyum dan mencium bibir istrinya. Nadira duduk di atas tempat tidur. Di pandannya wajah bayinya sedang tertidur karena kelelahan. Kenapa? Arga duduk di samping Nadira dan tersenyum. Begitu pulang di tembok besar, Arga langsung bawa Nadira dan anaknya pulang. Itu tidak ingin lagi berjalan-jalan dengan istri anaknya yang pasti akan kelelahan. Bi, Dira capek, kaki Dira pegal. Nadira menjaga kakinya yang terasa pegal. Jadi, nawarin pijat untuk siapa? Arga menarik hidung istrinya. Sebenarnya Dira pengen pijat Habi, tapi kaki Dira juga pegal. Arga mengambil body lotion milik istrinya yang ada di atas meja rias. Ia mengusap body lotion di kaki Nadira dan kemudian memijatnya. Nadira tersenyum ketika mendapatkan perhatian seperti ini dari suaminya. Habi, pada Nadira juga pegal. Apa Habi mau pijitin semuanya? Nadira senyum merayu. Bila ingin dipijat semuanya, buka bajunya. Arga tersenyum tipis. Dengan cepat Nadira buka seluruh pakaiannya. Ia kemudian berbaring dengan posisi telungkup. Arga mengusap lotion di punggung istrinya. Ia mulai memijat bagian punggung, berpindah ke bagian tangan, panggul hingga ke bagian kaki. Selama melakukan pemijatan, Arga tidak bicara sama sekali. Hanya fokus dengan pekerjaannya dan bagi istrinya yang tertidur. Ia paham bahwa istrinya betul sangat kelelahan di saat malam. Nadira akan sering terbangun karena menyusui anaknya, ditambah lagi berjalan jauh seperti tadi. Setelah memijat bagian tubuh Nadira, Arga merebahkan tubuhnya dan berbaring di samping istrinya. Saat ini, ia bisa menatap wajah cantik Nadira yang sedang tertidur. Beneran mirip sama Arkan. Di saat sedang tidur seperti ini, wajah Nadira sangat mirip dengan wajah anaknya. Cukup lama Arga menatap wajah istrinya. Ia kemudian memejamkan matanya. Ikutan tidur ucapnya yang kemudian tidur. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.